Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helda. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya mengenai pembahasan skripsi. Ini ada skripsi yang pertama yang berjudul Sistem Hidroponik Rakit Apung Menggunakan Pompa Venturi Tipe Spray Valve terhadap pertumbuhan budidaya pakcoy, atau bahasa ilmiahnya Brassica Raphael, yang di uh, kakak yang membuat deskripsi yaitu Fehmi Andika. Untuk variabel penelitian, sistem hidroponik merupakan tanaman yang ditanam dengan memanfaatkan media air tanpa menggunakan media tanah. Pompa Venturi yang berfungsi sebagai alat sirkulasi air nutrisi dan dapat menyemburkan udara pada media hidroponik dengan penambahan rancangan pipa tipe spray valve yang bertujuan menciptakan arus dan oksigen yang banyak ke permukaan air pada tanaman pakcoy. Selanjutnya di sini ada variabel bebas hidroponik rakit apung pompa terhadap venturi tipe spray valve sangat berpengaruh pada pertumbuhan budidaya pakcoy. Untuk variabel terikatnya, pertumbuhan budidaya tanaman pakcoy terhadap sistem hidroponik menggunakan pompa venturi tipe spray valve. Selanjutnya ada parameter. Untuk parameter utama itu pertumbuhan tanaman, tinggi tanaman, jumlah daun atau helai, oksigen terlarut atau disolved oksigen atau disingkat dengan DO, panjang akar dan berat segar tanaman. Untuk parameter pendukung, kondisi lingkungan dan disolved oksigen. Ya, untuk satuannya milimeter per gram. Selanjutnya di sini ada variabel bebas. Ini sama ya tadi ya. Mungkin saya salah. Kita lanjutkan. Ini sudah ada di slide kedua tadi ya. Kita lanjut slide ke-6. Data yang didapat pada penelitian ini yaitu numerik, karena untuk mengamati tinggi tanaman pakcoy, jumlah daun pakcoy, panjang akar pakcoy, pengamatan TDS, EC, dan pH setiap hari, berat segar tanaman pakcoy. Selanjutnya di sini ada karakteristik variabel. Karakteristik variabel pemeliharaan instalasi harus intensif, biaya implementasi awal lebih tinggi, dan dibutuhkan keterampilan khusus untuk menentukan dan mengukur bahan kimia. Metode pengukuran di sini menggunakan secara statistikali karena mempermudah untuk pengukuran tinggi pakcoy, jumlah daun pakcoy, panjang akar pakcoy, berat segar pakcoy setiap harinya. Matematis numerik, karena pada penelitian ini digunakan perhitungan untuk menghitung setiap pertumbuhan dari tanaman pakcoy, panjang akar, dan berat segar pada tumbuhan pakcoy yang setiap harinya harus diukur. Selanjutnya di sini ada ketetapan pemilihan instrumen. Pada artikel ini ketetapan dalam pemilihan instrumen pengukuran variabel-variabel yaitu sudah tepat dan sesuai dengan materi kuliah yang telah diberikan selama perkuliahan berlangsung. Untuk pustakanya di sini ada Aptansia M dan Makfor MD 2019, respon pertumbuhan dan hasil tanaman pakcoy, Brassica Raphael. Pada berbagai konsentrasi nutrisi dan media tanam sistem hidroponik, jurnal produksi tanaman. Selanjutnya untuk skripsi yang kedua, di sini ada uji kerja modifikasi mesin pengiris dengan sumber energi listrik DC untuk bahan baku pisang kepok, atau bahasa ilmiahnya Musa paradisiaca forma.
Di sini kakak yang membuat skripsi yaitu kakak Heru Yanto. Untuk variabel penelitian, mesin perajam pisang yang digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam proses perpanjangan keripik pisang. Kita lanjut untuk slide ke-9 ya. Sini ada variabelnya. Variabel bebas, mesin pengiris dengan sumber energi listrik DC untuk bahan baku pisang kepok. Variabel terikat, pengirisan pisang kepok menggunakan mesin modifikasi pengiris dengan sumber energi listrik DC. Harus searah ini ya, DC. Ya, searah. Untuk parameter, di sini ada parameter utama, kandungan gizi tanaman pisang kepok, produksi hasil tanaman pisang kepok, motor listrik DC, motor listrik AC, alat pengiris pisang kepok. Untuk parameter pendukungnya ada inverter dan diamer. Kita lanjut. Data yang didapat numerik karena untuk menentukan hasil perhitungan dari input dan output pisang kepok yang diiris menggunakan pengiris pisang kepok, menghitung hasil output dan input arus listrik AC dan DC, menghitung arus listrik yang digunakan pada mesin pengiris pisang kepok, menghitung tegangan listrik, menghitung daya listrik, waktu pengeringan, dan masih banyak lagi. Sini ada karakteristik variabel. Yang pertama di sini ada karakteristik variabel kebutuhan energi listrik, daya listrik, dan arus listrik semakin besar jika putaran mesin semakin kencang. Bahan yang rusak dan tertinggal di dalam mesin alat masih ada walaupun perputaran mesin cepat. Metode pengukuran secara statistik karena untuk mempermudah dalam pengukuran penggunaan alat arus listrik DC pada mesin pengiris pisang kepok. Persentase rata-rata rendemen tertinggi terdapat pada arus listrik AC. Kecepatan persentase rata-rata bahan rusak tertinggi terdapat pada arus listrik AC. Persentase rata-rata bahan tertinggal di alat tertinggi terdapat pada arus listrik DC, dan persentase rata-rata bahan tertinggal di alat tertinggi terdapat pada arus listrik DC. Matematis numerik karena digunakan untuk menghitung hasil output dan input arus listrik AC dan DC. Menghitung arus listrik yang digunakan pada mesin pengiris pisang kepok, menghitung tegangan listrik, menghitung daya listrik, dan waktu pengeringan. Selanjutnya, ini ada ketetapan pemilihan instrumen. Pada artikel ini, ketetapan dalam pemilihan instrumen, pengukuran variabel-variabel yaitu sudah tepat dan sesuai dengan materi kuliah yang telah diberikan selama perkuliahan berlangsung. Untuk pustakanya ada Eswanto E, Rozali, M, dan Siagian T. 2019 mesin perajang singkong bagi pengrajin keripik singkong sambal desa Patumbak Kampung. Jurnal Ilmiah Mekanik Teknik Mesin ITM. Untuk yang ketiga di sini ada judulnya pengaruh kecepatan putaran variasi jumlah mata pisau tipe blade pada mesin perajam pakan ternak dan dengan berbagai jenis bahan. Di sini kakak yang membuat skripsi ya, Ramona Hasana. Variabel penelitian putaran mata pisau pada mesin pemecah mempunyai pengaruh pada kinerja mesin perajang. Untuk variabel ada variabel bebas, mesin pemecah akan menghasilkan ukuran cacahan hijauan pakan ternak yang lebih seragam. Variabel terikat, perajang berbagai jenis bahan makanan ternak dengan kecepatan putaran variasi jumlah mata pisau tipe blend. Sini ada parameter utama, jenis-jenis hijauan, pakan pencacah, mesin pencacah, mata pisau, kapasitas kerja mesin.
Parameter pendukung, rendemen, perajang. Jadi variabel. Kita lanjut. Yang ke-18. Data yang didapat numerik, karena untuk menghitung kapasitas kerja mesin dengan satuan kilometer per jam, rendemen, perpanjangan dan konsumsi bahan bakar dengan satuan liter per jam. Karakteristik variabel. Mata pisau dengan kapasitas kerja terendah dimiliki oleh mata pisau blade 3 dengan berbagai jenis bahan yang dirajang. Di sini seperti rumput benggala, rumput gajah, dan tanaman jagung. Metode pengukuran dengan menggunakan pengukuran statistik, karena data yang didapat akan dianalisis dengan cara uji statistik untuk melihat pengaruh dari setiap perlakuan terhadap parameter-parameter yang diamati. Matematis numerik, karena digunakan untuk menghitung kapasitas kerja mesin, rendemen, cacahan, dan konsumsi bahan bakar. Selanjutnya, ada ketetapan pemilihan instrumen. Pada artikel ini, ketetapan dalam pemilihan instrumen pengukuran variabel-variabel yaitu sudah tepat dan sesuai dengan materi kuliah yang telah diberikan selama perkuliahan berlangsung. Untuk pustakanya, itu Anda Suryani 2009 membangun mesin pencacah rumput gajah untuk peningkatan konsumsi pakan ternak sapi. Artikel ilmiah pelaksanaan program pengabdian. Yang selanjutnya ada optimasi kondisi pengeringan mie singkong dengan respon surface metodologi terhadap karakteristik produknya. Heni Kristiana Hendrasti, Sundari Septianingsih, Raden Sugiarto. Untuk variabel penelitian, penggunaan tepung pengganti terigu akan sangat diharapkan dapat mengurangi devisa negara. Kita lanjut. Untuk variabel bebas ada kadar air, merupakan parameter mutu yang sangat penting pada produk kering, karena akan menentukan masa simpan produk. Untuk variabel terikat, optimasi kondisi pengeringan pada lama pengeringan konstan. Untuk parameter utamanya pengaruh lama pengeringan terhadap kadar air mie kering, pengaruh suhu pengeringan terhadap kadar air mie kering, sama ya ini. Pengaruh jumlah lapisan hamparan terhadap kadar air mie kering. Untuk parameter pendukungnya, optimasi kondisi pengeringan. Kita lanjut, data yang didapat numerik, karena pada artikel ini digunakan perhitungan optimasi kondisi pengeringan terhadap kadar air, cooking loss, daya simpan air, dan elongasi, dan masih banyak lagi perhitungan yang akan digunakan pada pengeringan mie singkong tersebut. Karakteristik variabel. Karakteristik variabel, kondisi pengeringan mie berperan penting terhadap kualitas mie kering. Pengeringan pada suhu rendah dengan waktu lama dapat menyebabkan pertumbuhan mikrobia selama proses pengeringan. Salah satu alternatif penyelesaiannya adalah pengeringan pada suhu Untuk metode pengukuran, menggunakan sistem statistik, karena untuk mengukur optimasi kondisi pengeringan pada jumlah lapisan konstan, optimasi kondisi pengeringan terhadap kadar air, cooking loss, daya serap air, dan elongasi. Matematis menggunakan numerik, karena digunakan untuk menghitung pengaruh jumlah lapisan hamparan terhadap kadar mie kering, dan pengaruh suhu pengeringan terhadap kadar mie air kering. Sini ada ketetapan pemilihan instrumen. Pada artikel ini ketetapan dalam pemilihan instrumen pengukuran variabel-variabel yaitu
sesuai dengan materi kuliah yang telah diberikan selama perkuliahan berlangsung. Untuk pustakanya ada AOAC, Association of Official Analytical Semis 2005, Official Method of Analysis 18, Third Edition Association of Official Analytical Chemists, Washington DC, USA. Nah, di sini nanti ada link dari video ini yang akan saya taruh di YouTube saya. Baik, mungkin segitu saja untuk presentasi dari saya untuk hasil kerja saya mengenai tugas akhir dari mata kuliah metode ilmiah ini. Mungkin masih ada kesalahan, silakan di komentar nantinya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.